Oke baik, video ini kita buat untuk kawan-kawan yang menggunakan gamepad dari FlyDigi ya, terutama untuk seri Apex. Di sini kita menggunakan contohnya FlyDigi Apex 3 ya, mulai dari awal koneksi sampai nanti mapping di dalam aplikasi ya. Oke, jadi untuk di awal, untuk tombol on off itu terletak di belakang ya. Jadi silahkan di on off kan dulu ya, tapi pastikan sudah download aplikasinya ya. Nah, habis itu di on off kan dulu. Jikalau sudah on, silahkan tekan lama untuk di bagian tombol home ini ya. Tombol home ini dia punya beberapa menu nanti di sini. Ini kita coba jelasin satu-satu ya. Ditahan lama sampai dia muncul beberapa menu kayak gini, bahasa Mandarin. Tapi mudah kok untuk dipahami ya. Mulai dari yang menu pertama dulu. Nah, oh bentar, pencet A harusnya tadi. Nah, yang pertama ini fungsinya untuk memilih mode. Gamepadnya ini mau dikoneksikan ke alat apa dengan mode apa ya. Yang input sama input ini untuk menggunakan dongle ya. Jadi kalau mau dikonekin ke apa namanya, ke PS atau ke konsol ya atau ke PC kan menggunakan dongle ya, kan di paket pembelian ada dapat kayak USB dongle kayak gitu, jadi pilihnya yang di antara ini ya. Nah, karena di sini kita akan menggunakannya di Android ini dia punya dua mode. Ada mode Android, ada mode flash. Nah, mode Android ini kalau kita mau mengkoneksikannya ke game-game yang memang gamenya itu sudah support gamepad ya. Tapi kalau kita mau memainkan game yang tidak support gamepad, berarti nanti kita menggunakannya mode mapping pakai aplikasi FlyDigi Game Center. Nah, kalau kita mau mode mapping, itu pilih yang Flash Play. Ini yang Flash Play. Karena kalau nanti kita mau menggunakan fitur gyroscope-nya juga harus menggunakan yang di Flash Play. Jadi pertama nanti pilih yang Flash Play ya. Oke, sebelum ke situ kita cek dulu menu-menu yang lain ya. Nah, menu yang selanjutnya yang ini untuk mengatur kecerahan dari layar ini ya. Habis itu menu yang di sini. Nah, ini untuk memutuskan sambungan. Jadi kalau misalnya udah terkoneksi sama suatu perangkat, kalau mau mendisconnect-nya bisa pakai ini. Jadi melupakan perangkat ya, langsung dari gamepad-nya bisa ya. Habis itu menu selanjutnya ada yang ini. Nah, ini adalah keterangan dari firmware-nya. Dari firmware dari si gamepad-nya ini ya. Oke, selanjutnya ini untuk barcode. Kalau nanti misalnya ada peripheral yang mau diperlukan aplikasi, itu bisa di-scan barcode yang dari sini ya. Baik, langsung kita konekin aja. Di sini kita pilih modenya yang flash pay ini dulu ya, karena kita nanti akan prakteknya menggunakan aplikasi mapping ya, FlyDigi Game Center. Untuk di sini kita tes nanti ke game PUBG Mobile ya. Pilih yang tombol A. Nah, dia udah ready kayak gini artinya ya. Tinggal di tabletnya buka pengaturan Bluetooth ya. Buka pengaturan Bluetooth, tinggal dicari device ininya ya. Nah, ada FlyDigi Apex ya. Ada FlyDigi Apex, tinggal dikoneksikan. Nah, di sini nanti dia akan bergetar ya, deret gitu. Kalau udah mau dikoneksikan dia akan bergetar. Nanti di sini lanjutkan penyambungan. Nah, jikalau sudah terhubung, oke, sudah terhubung ya, berarti sudah siap untuk digunakan. Selanjutnya buka aplikasi FlyDigi Game Center-nya yang sudah di-download sebelumnya ya. Bisa di-download dari Play Store atau di-download dari websitenya ya. Kita buka. Nah, kalau belum terkoneksi seperti ini nanti tinggal pilih aja untuk menu koneksinya, nanti cari sesuai gamepadnya apa. Apakah FlyDigi Apex 3 atau Apex 4 ya. Nah, kalau sudah terkoneksi nanti dia tampilannya akan seperti ini, oke? Nah, sebelum masuk ke mapping di gamenya, silahkan dites dulu ininya. Dari semua tombol-tombol ini berfungsi dengan akurat atau tidak ya. Caranya pencet yang paling atas ini. Nah, di sini ada tes ya. Jadi silahkan kita tes dulu apakah tombolnya berfungsi sesuai pada tempatnya ya. Nah, di sini dia nanti akan landscape, silahkan diputar aja tabletnya. Oke. Nah, baru di sini kita pencet apakah dia nanti juga meresponnya sesuai sama posisinya. Untuk tombol A misalnya kita tes ya. Nah, itu ada menyala. Oke, berfungsi sesuai. Artinya tidak ada error ya. Terkadang kalau misalnya error, kalau kita pencet di sini nanti dia merahnya di titik yang lain, di bagian yang lain. Nah, itu berarti ada yang error. Yang seperti itu tidak bisa dilanjutkan ke mapping di aplikasi. Errornya harus dibenerin dulu ya. Jikalau ketemu error seperti itu silahkan berkonsultasi dengan kami ya. Oke, untuk analog kita coba berfungsi pada tempatnya. Untuk tombol ini
Oke, jikalau sudah berfungsi, berarti sudah siap untuk digunakan untuk di mapping ya. Kembali ke bagian tadi, nah baru di sini apa namanya? Silahkan pilih mau memainkannya di game apa ya. Di sini kita contohkan bermain di game PUBG Mobile ya. Buka gamenya. Oke, pastikan yang ini muncul ya. Pastikan yang ini ada ya nih. Yang hijau ini muncul. Kalau ini tidak ada, itu tidak bisa dilanjutkan. Berarti ada salah setting di awal ya. Pastikan ini ada, karena ini yang paling penting. Untuk setting biar enak kita di training ground aja ya. Oke, sudah di training ground seperti ini, masuk ke pengaturan, cari customize button. Oke. Nah, karena selama ini misalnya kita pakai layout 1 ya untuk main layar sentuh, di sini kita pakai layout 2 aja. Kita bikin settingan khusus untuk kalau pakai gamepad ya. Kita bikin di layout 2. Nah, layout 2 kan settingannya seperti ini ya. Oke, kalau bisa di reset aja dulu ya layout 2-nya ke pengaturan pabrik. Nah, kan sudah layout 2 seperti ini. Jadi nanti tombol-tombol play DJ-nya kita mapping ke layout yang 2. Kalau misalnya selama ini kita pakai layout 1, layout satunya biarin aja dulu ya. Di sini untuk latihan kita coba di utak-atiknya di layout 2 ya. Nah, cara mappingnya seperti apa? Tombol yang biru ini ya. Ini dipencet. Bentar, ini dipencet. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke. Kalau misalnya di sana belum ada bikin settingan, nanti dia akan kosong ya biasanya, atau cuma satu aja bahasa Mandarin. Pilih yang edit ya. Nih, pilih yang edit. Nah, nanti dia akan muncul banyak di sini. Oke. Di sini kita bikin baru aja. Aku coba bikin baru aja ya. Di sini kita coba bikin baru aja. New, aku bikin baru aja ya. Oke. Nah, ini adalah tombol yang harusnya kita munculin dulu ke dalam layar ya, karena di sini belum muncul, jadi kita munculin dulu. L ini untuk analog kiri, R ini untuk analog kanan. Kita munculin itu dulu pertama. Cara munculnya tinggal disentuh aja. Pencet, pencet. Nah, dia sudah muncul di layar ya. Yang ini fungsinya adalah untuk menggerakkan analog yang ini ya. Nah, yang ini fungsinya untuk mengarahkan pandangan. Jadi taruhnya di sini, di ruang yang kosong. Kalau ini posisinya di analog sini ya. Oke. Setelah itu, yang ini silahkan dicek di pengaturannya ya. Pencet setting. Nah, ini harus yang paling atas, moving. Oke. Ini moving gunanya ya. Baru di confirm. Kalau yang ini, pilih setting. Ini rubah ke yang nomor 2, ke perspektif ya. Rubah ke perspektif. Karena kalau tidak dirubah nanti dia nggak berfungsi. Jadi dari moving, rubah ke perspektif ya. Kalau sudah, confirm. Nah, selanjutnya tinggal tombol-tombol yang lain tinggal kita munculin ya. Di sini kita munculin yang 4 tombol ini dulu ya. A, B, X, Y. Nah, umumnya tombol ini digunakan untuk ini. Kalau A ini untuk lompat. Yang A itu untuk lompat, yang X ini untuk reload ya. Reload peluru ya di sini. Habis itu yang B ini untuk jongkok. Yang Y ini untuk tiarap. Nah, seperti itu. Posisi dasar ya. Kalau sudah memahami prinsip mapping ini nanti kawan-kawan bisa menciptakan kreasi mapping sendiri ya. Selanjutnya itu adalah mengganti senjata. Di sini kan ada senjata 1, senjata 2 ya. Oke. Biar enak tuh kita pindah aja dulu ininya ya. Ini kalau udah selesai di save ya. Di save. Kita kasih nama apa? Karena kan tadi kita bikinnya new ya. Kita bikin nama di sini test. Di save ya. Nah, ini lebih bagus dipindah aja dulu ke sini. Oke. Ini juga dipindah ke sini ya. Karena kalau pakai layout 2 tuh dia taruhnya di situ posisinya. Oke, nah selanjutnya kita lanjut lagi ke mapping. Nah, tadi yang tes ini ya, pencet edit. Oke. Di sini kita pengen ganti senjata 1 sama senjata 2 itu menggunakan tombol yang belakang karena di belakangnya ada 4 tombol. Ya, caranya kita munculin dulu. Pilih yang extension ya. Nah, pilih M1, M2. M1, M2, oke. Yang M2 letakkan di senjata 1,
yang M1 letakkan di senjata 2. Oke. Jadi nanti ganti senjatanya, senjata 1 pakai yang ini, senjata 2 pakai yang ini. Nah, di sini. Senjata 1 pakai ini, senjata 2 pakai yang di sini. Di sini posisi mappingnya dibalik ya. M2-nya sebelah kiri, M1-nya sebelah kanan. Baik, selanjutnya untuk healing sama bom ya. Di sini kita pakai M3 sama M4. Yang M4-nya letakkan di healing, yang M3-nya letakkan di bom ya. Baik, karena bom dan healing itu dia punya beberapa item di dalamnya, di sini harus kita setting juga. Kita setting yang healing dulu. Pencet, habis itu pencet setting ya. Nah, di sini banyak ya. Banyak pilihan, pilih yang MOBA. Pilih yang MOBA, oke. Habis itu pilih Smart Link KG. Di sini ada tulisannya Smart Link KG ya. Sudah di confirm. Nanti cara menggunakan seperti apa kita contohkan di game ya. Habis itu yang M3 karena ini bom juga punya beberapa item juga di setting yang sama. Pencet setting, di sini pilih ke MOBA, baru di sini Smart Link KG, confirm. Sudah. Selanjutnya yang tombol dasar selanjutnya itu adalah untuk open scope ya. Open scope di sini kita menggunakan open scope dan nembak itu semuanya tombol yang di sini ya. Baik, kalau yang biasa kita umumnya kita pakai adalah tombol ini ya, ini namanya tombol LT ya. LT, LB, RT, RB. Nah, LT ini untuk open scope yang tengah. Oke. Kalau ini untuk pick miring ke sebelah kiri, ini untuk miring ke sebelah kanan. Yang ini untuk menembak atau firing ya. Baik, kita langsung mapping aja. Kita munculin tombol-tombol LT, RB-nya ya. LT, LB, RT, RB. Baik. Sudah muncul, langsung tinggal kita susun ya. LT itu yang bawah, berarti ini open scope. Berarti kita arahkan ke open scope di sini, lambang scope di sini. LB, bagian atas ya, LB, kita arahkan ke miring sebelah kiri, ngintip sebelah kiri, pick sebelah kiri di sini. Habis itu RB, RB yang atas, ini adalah ngintip ke sebelah kanan, kita letakkan di sebelah kanan. Oke, selanjutnya RT, RT adalah tombol tembak, kita letakkan di tombol tembak yang ini. Sudah sampai situ, ini sudah bisa digunakan. Baik, untuk tombol-tombol lain yang belum termapping, itu bisa di mapping menggunakan tombol ini. Ada tombol D-pad ya, ada 4 arah, ini juga bisa dimunculin. Nah, di sini ada 4 arah, juga bisa dimunculin. Habis itu juga ada tombol start, select, dan home, ini juga bisa digunakan. Biasanya start ini untuk membuka dan menutup maps ya, di dalam game ya. Nah, select ini juga bisa digunakan, terserah di sini mau digunakan untuk apa ya. Nah, ini yang dasar dulu, langsung kita coba tes ya. Kalau sudah selesai, masuk ke save, baru di sini juga di save dan keluar. Nah, langsung kita tes di game. Ini sudah berfungsi untuk bergerak, ini juga sudah berfungsi untuk melihat sekitar ya. Nah, cuman sampai sini belum masuk pada settingan gyroscope ya. Setelah ini kita setting. Nah, untuk ganti senjata 1, senjata 2 yang ini ya. Oh, sebentar, ini belum dimatikan. Nah, oh, belum kita pindah guys. Kalau terjadi bug seperti itu, tadi kan kita pencet ini tapi dia tidak merespon ya. Silahkan dicek lagi aja di sini. M1, M2-nya silahkan dipastikan posisinya pas. Nah, sudah berfungsi ya guys. Untuk ganti senjata ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke tempat bom ya guys. Kita ke tempat bom untuk mempraktekkan bagaimana tadi untuk pencetan bomnya. Nah, di sini juga untuk lompat, untuk jongkok, untuk tiarap, semuanya berfungsi ya. Lompat. Untuk intip kiri, intip kanan, berfungsi ya. Untuk bom di sini ya. Nah, di sini bomnya kita ambil dulu. Oke. Kita ambil pakai jari dulu karena kita memang belum setting looting ya. Belum setting looting menggunakan stick. Jadi sementara ini kita pakai jari dulu. Nah, ini kita ambil. Sudah. Dari sini baru kita akan menggunakan settingan ini ya. Untuk ambil bom ya. Untuk ambil bom kita tadi pencet yang ini. Ya.
Jadi caranya ditahan lama. Nah, baru ini dipilih-pilih menggunakan analog. Nah, nanti kalau mau memilih yang dilepas duluan yang ini, ya. Nah, lepas ininya duluan. Yang belakangnya lepas duluan. Begitu juga dengan yang item darah ya. Darah tuh yang ini nih. Jadi ini ditahan lama baru analognya digoyang-goyang sampai dia muncul. Nah, baru dipilih seperti itu ya. Karena tadi udah kita setting makro pakai MOBA tadi. Oke, sudah sampai sini paham ya? Selanjutnya kita ingin mengaktifkan gyroscope-nya. Caranya adalah seperti ini. Masuk ke dalam settingan ini, lalu pilih satu tombol untuk mengaktifkan gyroscope, karena gyroscope-nya itu harus dimatikan dan dinyalakan ya. Pilih satu tombol. Contoh di sini kita menggunakan tombol panah atas ya. Jadi munculkan dulu panah atas. Oke. Nah, sudah muncul panah atas dan ini letaknya terserah mau di mana aja karena ini tidak untuk memencet game ya, karena ini hanya untuk on off gyroscope aja. Jadi biasanya saya letakkannya di sini, berdekatan sama ini untuk ngelihat sekitar ya. Di sini pencet setting. Nah, ketika muncul banyak seperti ini untuk gyroscope pilih FPS. FPS lalu pilih ke nomor 2, Somatosensory Normally Open. Sudah? Baru di sini tinggal diatur sensitivity-nya. Yang ini diklik link supaya dia terkoneksi atas dan bawah supaya atas dan bawah bisa sama. Nah, di sini sensitivity-nya tinggal diatur mau seliar apa, mau seadem apa ya. Yang atas tuh sensitivity gyroscope, yang di bawah ini sensitivity analog kanan. Kalau saya umumnya biasa di sini pakai 60. Dan ini nanti berkaitan sama sensitivity di game kalian. Kalau sensitivity kamera kalian tinggi, di sini juga nanti bisa terlalu liar. Jadi silahkan dicari sendiri yang mana yang cocok ya. Yang ini untuk kamera analog kanan, yang ini untuk sensitivity gyroscope ya. Kalau sudah selesai di setting, di confirm, baru di save. Tadi kita sudah setting untuk aktifkan gyroscope pakai tombol atas ya. Nah, sekarang kita aktifkan. Nah, dia sudah aktif. Kalau mau dimatikan, pencet lagi. Nah, dia udah mati. Mau diaktifkan, nyala lagi itu. Jadi ini bisa digunakan untuk mengarahkan pandangan dan juga untuk menembak ya. Nah, seperti itu ya. Untuk nahan recoil bisa menggunakan gyroscope ya. Ditarik ke bawah kayak gini sticknya, seperti kita biasa main pakai layar sentuh ya. Oke. Walaupun sebenarnya di sini juga ada fitur untuk menahan gyroscope. Nanti akan kita kasih tahu fiturnya ya. Baik, sudah aktif gyroscope-nya. Sekarang kita mau supaya bisa menahan recoil otomatis. Caranya seperti ini. Baik, kita edit dulu. Nah, tombol menembak adalah RT ya. Tombol menembak adalah RT ini. Caranya agar kita bisa menahan recoil otomatis, munculin satu RT lagi. Pilih satu RT lagi. Tuh. Nah, ada 2 RT jadinya ya. Jadi RT yang ini nanti kita taruh ke sini juga. Jadi di sini ada 2 RT. Tapi sebelum ditaruh ke sini kita setting dulu. Pilih setting, pilih FPS, baru pilih yang ini. Auxiliary shot. Pilih yang auxiliary shot. Nah, di sini ada angka sensitivity-nya untuk menahan recoil ke bawah. Semakin tinggi, nanti dia semakin ke bawah. Nah, yang kita perlukan adalah dia tidak ke bawah, tidak ke atas, tengah-tengah. Ya, itu semua nanti tergantung sensi ADS dari senjata kalian masing-masing ya. Kalau saya umumnya dengan menggunakan sensitivity yang saya gunakan, saya ketemunya di angka 7 biasanya. Nanti kalau tidak cocok kita rubah lagi. Di save. Nah, tapi untuk menggunakan fitur itu, gyronya harus aktif dulu. Karena kalau gyronya sebentar, ini belum dipindah ya. Nah, ini harus dipindah dulu ya. Ini harus diletakkan di sini ya. Nah, ini RT-nya harus digabung dulu di sini. Oke. Sudah digabung, baru kita save. Nah, kalau kita tembak, dia tetap akan naik. Ya, dia tidak berfungsi. Caranya berfungsi gimana? Ininya harus diaktifkan dulu. Giroskopnya harus aktif dulu, baru dia bisa berfungsi. Kita tes ya. Kita coba tembak ke sini. Ini giroskop aktif ya. Oke, kita tembak ke sini, kita open scope. Di sini kita tidak menggoyang-goyang giroskop, kita hanya menekan tombol tembak ya. Oh, ternyata masih naik, berarti bisa ditambah lagi. Kalau masih naik, berarti bisa ditambah lagi ininya.
auxiliary level ini masih bisa kita tambah lagi. Coba 11 ya. Kita coba 11, save. Ini kita aktifkan lagi gyroskopnya. Sudah aktif, baru kita tes lagi. Kita tembak. Nah, sudah tertahan dia. Jadi dia tidak naik lagi. Gyroskop aktif. Gyroskop aktif, kita open scope. Kita pencet tombol tembak saja ya. Nah, sudah tertahan dia. Dan bahkan terlalu turun. Kita kurangi lagi, terlalu turun itu. Kita bikin 10 dulu. Oke, aktifkan gyroskop. Nah, kita tembak ya. Tuh, sudah tertahan dia. Nanti sambil di gameplay, sambil dikombinasikan sama goyangan-goyangan dari gamepad-nya ya. Tuh, dari sini kita sudah tidak terlalu banyak menahan ke bawah karena dia sudah ketahan sama auxiliary shot-nya tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi sambil nembak ini bisa sambil diarahin buat aimnya ya. Seperti itu. Oke. Dan ketika melempar bom, ditahan, bom itu akan tunduk ke bawah otomatis. Caranya bom juga harus kita angkat kayak gini. Karena auxiliary shot-nya aktif. Jadi ketika melempar bom itu pun akan turun ke bawah ya. Nah, misalnya kita coba lagi ya. Kita coba lempar bom. Ini kalau kita tahan, dia akan turun ke bawah. Jadi supaya jauh, ini angkat lagi ke atas, lempar. Seperti itu ya guys ya. Baik, silahkan dicoba. Bagi yang sudah menonton ini, silahkan dicoba prakteknya. Nanti selanjutnya untuk mapping-mapping sisanya, kalian bisa memodifikasi sendiri. Mau pakai mapping seperti apa ya. Untuk tombol-tombolnya nanti silahkan kalian kombinasi sendiri. Cuman di sini kita sudah menunjukkan bagaimana mengaktifasi dari gyroskopnya, ya kan, dan juga fitur untuk menahan recoil otomatisnya tadi ya. Baik, selamat mencoba.